Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlania Dusut dengan NIM 2423812031. Saya dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai penatagunaan kawasan hutan di Kabupaten X, Kalimantan Timur. Fokus utama saya adalah bagaimana revisi tata guna kawasan hutan dilakukan secara tepat, terutama dalam menghadapi tekanan pembangunan dan kerusakan lingkungan. Berikut adalah gambaran studi kasusnya. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan tutupan hutan yang luas dan memiliki fungsi ekologis penting seperti menjaga keseimbangan iklim, hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Di sini komposisi awalnya di mana hutan lindung seluas 150 hektar, hutan produksi tetap 100.000 hektar, dan hutan produksi 200 hektar, serta hutan produksi konversi 50.000 hektar. Namun seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan terutama infrastruktur dan ekonomi daerah, terjadi tekanan terhadap perubahan kawasan hutan tersebut. Dari hal ini dapat menimbulkan dilema antara mempertahankan fungsi ekologis hutan dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penatagunaan kawasan hutan yang tepat dan berkelanjutan. Berikut adalah luasan hutan yang ada di Kabupaten X. Hutan lindung adalah 150.000 hektar. Terus hutan produksi terbatas ini adalah 10.000 hektar. Hutan produksi 200.000 hektar. Hutan produksi konversi adalah 50.000 hektar. Pembagian ini penting karena setiap kawasan memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda. Berikut adalah langkah menanggapi usulan revisi kawasan. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, sekitar 30% hutan produksi telah berubah menjadi kebun kelapa sawit ilegal. Kedua, terjadi kerusakan pada hutan lindung akibat pertambangan tanpa izin. Ketiga, adanya usulan pelepasan 20.000 hektar kawasan hutan untuk pembangunan. Permasalahan ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berikut adalah pendekatan ekologi, ekonomis, dan sosial. Langkah yang harus dilakukan dalam penatagunaan kawasan hutan yaitu melakukan evaluasi kondisi lapangan. Dua adalah penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Yang ketiga adalah peninjauan kembali fungsi kawasan, dan yang keempat adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diambil bersifat tepat dan berkelanjutan. Kita lihat yang pertama adalah ekologi. Dari sisi ekologis, hutan memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan lindung dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, perlindungan dan rehabilitasi hutan menjadi prioritas utama. Yang kedua, kita lihat yang ekonomisnya. Dari sisi ekonomisnya, hutan tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara legal dan berkelanjutan.
seperti melalui sistem tebang pilih dan agroforestry. Dengan itu, manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa merusak hutan. Yang berikut adalah sosial. Dalam pendekatan sosial ini, masyarakat sekitar hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan. Jika tidak dilibatkan, dapat menimbulkan konflik. Solusi yang dapat dilakukan di mana melalui perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ini, seperti yang kita lihat di slide, itu ada ekologis, ekonomis, dan sosial. Itu ada beberapa cara pendekatan yang harus dilakukan. Yang berikut adalah dampak potensial pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan tidak hanya berdampak pada ruang pembangunan, tetapi juga pada fungsi ekosistem jangka panjang. Di sini ada dampak positif yang mungkin muncul, jalan dan pemungkinan menjadi lebih terlayani. Yang kedua, akses ekonomi lokal bisa meningkat. Yang ketiga adalah biaya logistik turun di wilayah tertentu. Yang keempat adalah potensi investasi non-kehutanan bertambah. Adapun risiko utamanya adalah fragmentasi dan hilangnya konektivitas. Yang kedua adalah gangguan tata air, erosi banjir. Dan yang ketiga adalah emisi karbon dari pembukaan lahan. Yang keempat adalah konflik satwa manusia meningkat. Yang kelima adalah efek ikutan pembukaan baru di sekitar jalan. Dari hal ini, pelepasan kawasan hutan dapat menimbulkan dampak negatif seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon. Namun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan kajian ilmiah. Sebagai perencanaan kehutanan, rekomendasi diarahkan untuk memulihkan fungsi kawasan sekaligus menekan pembukaan baru. Di mana rekomendasi yang diberikan dari saya, yang pertama, melakukan penegakan hukum yang tegas. Yang kedua adalah rehabilitasi hutan lindung. Yang ketiga adalah pembatasan konversi hutan. Yang keempat adalah penguatan perhutanan sosial. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis. Rekomendasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Adapun ahli-ahli yang mendukung literaturnya. Yang pertama, Gunawan et al. 2024. Di mana dia menyatakan bahwa fragmentasi hutan di Indonesia didorong oleh perubahan penggunaan pertanian dan infrastruktur. Solusi yang disarankan oleh Gunawan et al. Adalah integritas land use planning dan konektivitas habitat. Yang berikut itu adalah Sari et al. Tahun 2023. Yang berikut adalah Brown et al. 2015. Berikut Suwarno et al. 2018, Rojamayanto et al. 2023, dan Guptija et al. 2018. Ini adalah literatur yang mendukung pentingnya tata kelola intensif ekonomi dan hak tenurial. Skema keputusan revisi tata guna kawasan. Di sini kita harus melindungi yang kritis, pulihkan yang rusak, dan izinkan pembangunan hanya pada lokasi yang paling layak. Revisi kawasan hutan harus memaksimalkan manfaat publik, tetapi meminimalkan hilangnya fungsi lindung dan beban ekologis generasi berikutnya. Sebagai kesimpulannya,
penata gunaan kawasan hutan harus dilakukan seimbang antara aspek ekologi, ekonomis, dan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, kerusakan hutan akan berdampak jangka panjang. Menurut saya, tantangan terbesar bukan pada perencanaan, tetapi pada implementasi dan pengawasannya di lapangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.